Penggebrak pasar DAP budget kan kemarin sudah ada F-Audio T3. Itu mah bukan gebrak bro, itu ngerusak pasar DAP budget bro. Oh, oke. Kali ini kita akan membahas sebuah dongle dari F-Audio juga. Apakah dongle ini akan menjadi perusak pasar juga? Biar gak penasaran, mari merapat dulu kenalan dengan F-Audio KS01. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik audio portable ataupun desktop audio. Kalau kemarin kita sempat bahas F-Audio T3 yang gila banget, DAP1 itu merusak pasar DAP budget, tentu saja menurut saya itu tagline yang pas untuk DAP tersebut. Dan kali ini kita akan membahas sebuah dongle dari F-Audio juga, dari seri mereka yaitu KS01. Dan ini merupakan salah satu dongle terbaru yang dirilis dari F-Audio. Ditenagai oleh ES9038 Key2M DAC chip yang support DSD hingga 512. Itu sih gila banget menurut saya. Kalau berbicara soal DAC pure, itu DAC yang sama yang digunakan oleh Fosi Audio DS1 yang harganya ini berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan KS01 ini. Selain DAC chipnya yang bisa dikategorikan mind-blowing, dongle satu ini juga memiliki OLED display dan juga USB-C yang detachable. Jadi dongle ini bisa dikategorikan versatile sekaligus informatif juga di satu sisi. Dan kita juga mau thanks berat untuk sponsor video review kali ini yaitu Toko Kere Hore. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari KS01 ini, untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terbisa, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan untuk kelengkapannya sendiri ada USB-C to C untuk dongle-nya, ada USB-C to A ya, USB yang standar itu dongle. Dan seingat saya memang tidak ada manual sama sekali di packagingnya dongle satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk packaging dari dongle satu ini. Packaging dongle itu memang biasa aja, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang fancy-fancy. Tapi untuk dongle satu ini agak keterlaluan karena less effort banget untuk packagingnya. Jadi polosan, hanya tulisan F-Audio. Ini juga sama packagingnya seperti T3, jadi copy paste aja untuk packagingnya, dimensinya pun mirip. Ya cuma isinya berbeda aja, tapi ya packagingnya less effort banget menurut saya. Selain kita bahas build quality dari dongle kecil satu ini. Untuk build dari dongle satu ini menarik, berbahan aluminium frame-nya. Secara bentuk sih dia berbentuk persegi panjang seperti ini yang tegas dan berwarna hijau tua di bagian frame-nya. Termasuk dongle yang ringan, dongle satu ini dengan bobot hanya 13,5 gram. Dibalut dengan kaca di depan dan belakang, jadi bagian depan dan belakangnya ini kaca yang fingerprint magnet juga tentu saja, yang memberikan kesan mewah dan juga sleek banget. Dengan sudut-sudut juga yang membulat di dongle satu ini, jadi tidak lebih aman lah daripada yang sudut-sudutnya tajam. Bagian atasnya juga ada OLED di sini yang memberikan beberapa informasi saat dicolok di smartphone. Kita langsung colok aja, kita akan lihat sama-sama dongle-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ada OLED-nya di sini, ini sample rate-nya kalau dicolok, dan kalau kita mau naikkan volumenya seperti ini. Jadi ada tombol di sini juga. Jadi tombol fisiknya berguna untuk menaik turunkan volume, dan juga di sebelah kanannya ini tidak ada apa-apa. Untuk bagian depannya sendiri ada sebuah jack atau port 3,5 mm single ended, hanya ada satu, dan bagian belakangnya di sini kalau kita lihat di sini ada USB-C port yang detachable, dan ini pretty nice banget kalau kalian punya banyak USB-C yang mungkin aftermarket, yang mungkin suaranya lebih bagus daripada yang bawaan, karena bawaan biasanya B aja sih. Kalau kalian mau ganti, ada opsi untuk itu. Dan overall build quality dari dongle satu ini kami berikan skor A-. Untuk frame-nya dari aluminium, desainnya juga nice, depan belakang dibalut dengan kaca yang memberikan kesan yang lebih elegan. Selain itu juga dongle satu ini agak terkesan sedikit ringan aja untuk sebuah dongle, ya terasa sedikit kurang solid. Ya memang itu nitpicking aja, karena memang kalau terlalu berat protes, nggak bisa dibawa-bawa enak. Kalau terlalu ringan juga kesannya kayak kopong, ringkih, dan lain-lain. Ya itu hanya nitpicking aja sih. But overall good build. Selanjutnya kita bahas user experience dari dongle ini. Oke, untuk user experience-nya sendiri ini plug and play aja, langsung colok ke HP, langsung colok ke inner monitor,
plug and play, colok input, colok output sudah langsung bunyi dan so far sih nggak ada masalah. Tapi kita mau disclaimer kalau di sini kita menggunakan firmware bawaan open box-nya, kita nggak update sama sekali untuk firmware-nya. Untuk menaikkan volume bisa pakai tombol fisiknya ini. Kalau ditekan 2 kali untuk previous dan extract. Jadi ada 2 fungsi untuk tombol-tombolnya ini. Dengan rentang volume yang cukup luas yaitu 0 sampai 128, saya cek di sini 0 sampai 128. Saya nggak tahu kalau update firmware mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah, saya nggak tahu di situ. Selain itu di mode standby dia menampilkan informasi sampling rate kayak seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Dan kalau kalian pencet di sini volumenya, nah bisa naik turun volumenya di sini kalau ditahan. Dan overall sih operasionalnya sih nggak membingungkan, gampang aja, paling cuma 5-10 menit aja kalian sudah paham sih. Operasionalnya full tombol dan simply plug and play aja untuk dongle satu ini. Untuk user experience-nya kami berikan skor A-. Dongle satu ini walaupun kecil-kecil begini, tapi dia sudah memiliki layar OLED dan itu memberikan informasi yang dibutuhkan, terutama volume, lalu juga sample rate itu juga dihadirkan di OLED dongle kecil satu ini. Tidak semua dongle under 500 ribuan punya OLED. Ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya yang punya sih di kelas harga under 500 ribuan. Setelah kita bahas sound quality dari dongle satu ini. Untuk dongle satu ini sendiri dia memiliki sound quality yang bisa dikategorikan neutral, agak sedikit warm, a bit of warm. Ya, kalau kita bicara soal suara sendiri ini memang bisa di-pair dengan macam-macam in-ear monitor tanpa memberikan micin yang terlalu banyak pada in-ear monitor yang kalian dengarkan. Oke, selanjutnya kita bahas suara dari dongle kecil satu ini. Untuk bass dari dongle satu ini bisa dikategorikan cukupan secara kuantitas. Bodinya juga tidak terlalu banyak kolorasi, cukup rapi dan cepat, tapi somehow kurang megah aja untuk bagian bassnya. Overall cukup oke aja lah, oke saja untuk eksekusinya. Untuk midnya di sini sedikit mundur dengan sedikit warm body, dengan definition yang cukupan walaupun sedikit kurang lepas. Memang sedikit colored, tapi artikulasinya ini jelas. Male-nya juga secara body sih oke, artikulasinya agak kurang oke, kurang luas sedikit gitu. Female-nya ini terkontrol dan cukup clear, tapi artikulasinya sedikit kaku juga di dongle satu ini. Untuk treble-nya di dongle satu ini cukup open dengan kesan cering yang masih dapat, tidak terkesan too dark ataupun mendem sih di dongle satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari KS01 ini kami berikan skor B solid. Overall suaranya sih oke-oke aja untuk kelas harganya. Setelah kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini. Presentasi dari dongle satu ini kalau kita bilang 100% netral juga enggak, karena ada kesan sedikit warmnya. Itu memang perlu biar nggak terlalu kering kesannya, nggak terlalu boring juga kesannya. Berbicara soal power, dongle satu ini memiliki power yang menurut saya ya so-so aja sih. Tapi ada satu yang menarik dari dongle satu ini, di mana volumenya ini independen. Jadi kalian pencet volume di sini, itu menaikkan volume di dongle-nya, bukan di HP kalian. Dia volumenya juga sangat luas dari 0 sampai 128. Jadi level volumenya itu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau level of listening yang comfort untuk kalian. 0 sampai 128 itu sangat luas rentangnya. Kalau misalkan kita menggunakan smartphone, kita gedein satu step, itu kebesaran. Kita kurangi satu step, itu kekecilan. Di dongle satu ini mengakomodir comfort level listening ya untuk kalian dengarkan di volume yang pas. Untuk timbre dari dongle satu ini bisa dikategorikan oke, tidak ada masalah. Mungkin saya sedikit nitpicking di bagian vokalnya agak sedikit kurang aja. Untuk play background-nya di dongle satu ini bagus, tidak ada protes sama sekali. No hisses club dan juga pitch black. Nicely done. Untuk sound stage-nya somehow so-so aja, tidak terlalu megah banget. Untuk detailnya juga cukup clear di dongle satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk teknikalitas dongle satu ini. Setelah kita bahas pro dan cons dari dongle satu ini. Cons dari dongle satu ini dia tidak ada port 25 atau 44. Ya memang tidak ada balance, hanya ada single ended. Udah murah bro, minta aneh-aneh lagi lo bro. Cons yang kedua yaitu packagingnya nggak niat dari dongle satu ini. Sama seperti T3, tidak terlalu beda ceritanya. Untuk pro-nya dari dongle satu ini, di harganya ini gila banget, dia memiliki layar OLED. Itu tidak semua dongle punya, bahkan yang di atas 1 jutaan biasanya yang baru punya. Pro yang kedua yaitu dia memiliki volume yang independen. Tidak semua dongle sekali lagi memiliki volume yang independen. Memiliki volume yang independen itu sebuah nilai plus menurut saya, apalagi rentangnya cukup luas dari 0 sampai 128. Itu sangat-sangat luas.
Pro yang ketiga yaitu USB-C-nya detachable. Banyak dongle murah yang USB-C-nya non-detachable. Itu deal breaker untuk sebagian orang sih. Untuk value for money dari KS01 ini ya kita bilang not bad, but not really mind blowing seperti halnya T3. Dan kami berikan skor B dan masuk pada kategori fair value. Oke, selanjutnya kita akan bahas dongle satu ini dibandingkan dengan Fosi Audio DS1. Perbedaan harganya memang cukup signifikan jauh, tapi ada yang menarik di sini di mana mereka menggunakan deck chip yang sama. Apakah deck chip yang sama pasti output suaranya sama? Pasti sama. Tentu saja saya jawab di depan tidak. Dan bagaimana perbedaan kedua suara dongle ini? Kita bahas bersama-sama. Oke, kita akan komparasi dongle di sini yaitu KS01 dan Fosi Audio DS1. Ini harganya juga berbeda banget. Kalau kita bicara soal implementasi decknya, deck mereka ini sama yaitu ES9038Key2M. Dari segi bentuk sendiri KS01 ini menang dari segi portabilitas, tapi kalah dari build quality. Di sini jauh lebih ringan dibandingkan di sini karena ini full metal untuk bahannya. Jadi jelas lebih berat, tapi somehow build-nya lebih kokoh di sini dibandingkan di sini. Itu plus minus dari kedua dongle ini. Untuk fiturnya sendiri KS01 ini ada layarnya, sedangkan di DS01 ini nggak ada. Tapi di DS01 ini ada low dan high gain, serta ada 4,4 balance-nya seperti ini. Jadi ada 3,5 dan 4,4, jadi lengkap banget. Di sini nggak ada. Kalau dari suara sendiri, DS01 ini somehow lebih forward dan sedikit lebih smooth jika dibandingkan dengan KS01. Dari bassnya sendiri, DS1 ini lebih bersih dan on point attack-nya dibandingkan KS01 yang terasa lebih ketahan gitu untuk bagian bassnya. Dari segi mid sendiri, DS01 ini artikulasinya lebih jelas, lebih baik dan tidak sekaku KS01 ini. Kalau kita bicara soal mid juga, DS01 ini suaranya lebih forward dibandingkan KS01 yang lebih mundur dan tipis untuk bagian midnya. Untuk treble-nya sendiri lebih rapi di DS01 ini dan sedikit kurang refine aja di KS01 ini. Jadi somehow secara sound quality harga tidak bisa bohong, DS01 ini still superior jika dibandingkan dengan KS01 ini. Di mana DS01 ini juga terkesan lebih airy walaupun sedikit lebih forward treble-nya di KS01 ini. Teknis sendiri lebih ada kesan holografiknya di DS01 ini dibandingkan KS01. Jadi simply in terms of sound quality, DS01 win in every way. Walaupun implementasi mereka sama, tidak serta-merta output suaranya sama. Kesimpulan, untuk dongle budget KS01 ini oke lah. Memang kalau kita bicara soal deck, tidak bisa menentukan output suara 100% sih. Tapi saya rasa KS01 ini masih bisa di-consider. Apalagi harganya yang cukup masuk akal. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai KS01 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar KS01 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao. Dongle budget makin banyak, makin menarik. KS01 ini membuka gerbang bagaimana dongle-dongle itu harusnya mengaplikasikan layar. Layar itu somehow memang penting-penting nggak penting lah. Kalau menurut saya sih penting. Mungkin bagi sebagian orang yang merasa nggak penting ya it's okay lah. Sebagai tambahan aja yang nice to have lah.